Assalamualaikum sahabat Bawaslu. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan terus bersemangat. Kali ini, Humas Bawaslu Kota Pekalongan akan mengajak sahabat sekalian menyaksikan liputan khusus pelaksanaan program Bawaslu Goes to Campus di UIN KH Abdurrahman Wahid pada hari Kamis, 9 Juni tahun 2026. Simak terus hingga selesai ya. Jangan lupa tombol like dan subscribe-nya juga. Ikuti channel YouTube ini agar kalian selalu mendapatkan informasi tentang kegiatan Bawaslu Kota Pekalongan. Pertama, kami memasuki Prodi Hukum Tata Negara kelas C dengan narasumber Ibu Saratun, Kordif Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Kami dikenalkan pada para mahasiswa oleh dosen pengajar Yunas Derta Luluardi atau biasa dipanggil Pak Yunas yang memiliki kepakaran ilmu politik di UIN Gusdur tersebut. Kelas berikutnya kelas B jam 1 sampai jam 11.10. Setelah perkenalan selesai, Ibu Syaratun tidak sendiri. Ada Ibu Lulus staf Bawaslu yang membantu menjadi fasilitator dalam kelas tersebut dan materi pun dimulai. Dari penyelenggara teknis ada dari KPU provinsi, KPU kabupaten kota, badan ad-hoc-nya ada PPK di tingkat kecamatan, ada PPS di tingkat kelurahan, ada KPPS di tingkat verifikasi dan membenahi masalah dalam pemilu. Menjadi sarana pemberian sanksi bagi pelaku pelanggaran. Keadilan pemilu melindungi hak pilih dan memberi ruang pengaduan bagi warga yang dirugikan. Di provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Pasangan calon. Dalam kelas tersebut, mahasiswa dijelaskan tentang pengertian pemilu, fungsi dan tujuan pemilu, asas penyelenggaraan pemilu, prinsip penyelenggara pemilu, sistem keadilan pemilu, dan sengketa proses pemilu. Belum diundangkan, tapi pastinya, tentunya ketika itu sudah menjadi putusan MK, itu akan menjadi pertimbangan DPR. Untuk ketika saat ini masih dalam proses kodifikasi undang-undang pemilu. Bahwa nanti di putusan 135 itu ada pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilu nasional yaitu untuk memilih presiden, DPR, RI, dan DPD. Untuk yang pemilu nasionalnya tahun 2029, kita menunggu hasil nanti undang-undang hasil kodifikasi yang sekarang masih digodok oleh DPR RI Komisi. Ini tujuan hukum dalam proses pemilu. Ada yang ingat apa itu tujuan hukum? Keadilan? Ayo, tujuan hukum? Oke. Azas keadilan, kepastian hukum, satunya kebermanfaatan. Mahasiswa juga diberikan contoh kasus sengketa antar peserta pemilu pada tahun 2024 yang terjadi di Kota Pekalongan dan diselesaikan oleh Bawaslu. Pada 2023 bahwa jarak antara APK 1 dan APK yang lain di Kota Pekalongan itu berjarak 5 meter. Beda perdanya kabupaten. Kalau kabupaten itu 50 meter. Kalau di Kota Pekalongan itu hanya 5 meter. Karena keterbatasan tempat untuk pemasangan APK. Gitu. Jika sengketa antar peserta pemilu disebut PSAP, maka penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu disebut PSPP.
Bawaslu juga menjelaskan, sengketa yang diajukan oleh Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima yang dinyatakan tidak lolos dan gagal menjadi peserta pemilu di tahun 2024. Meskipun sempat lolos tahapan verifikasi administrasi, partai tersebut tidak memenuhi syarat atau TMS pada tahapan verifikasi faktual yang membuat langkah mereka sepenuhnya terhenti. Prima. Jadi saat itu Prima tidak diloloskan oleh KPU, terus naik ke Petun hasil putusannya itu dikembalikan ke KPU untuk memverifikasi ulang, tetap tidak lolos. Setelah itu ke pengadilan negeri, habis itu tidak lolos karena putusan dari KPU itu bahwa Partai Prima itu tidak lolos dalam kontestasi. Di sesi akhir kelas T Prodi Hukum Tata Negara ini, Bawaslu menggunakan aplikasi Kahoot sebagai sarana evaluasi pemahaman mahasiswa yang telah mengikuti kelas untuk mengukur pencapaian, pemahaman, dan perkembangan belajar secara waktu nyata melalui umpan balik instan. 13 peserta, kurang berapa? Kurang 13. Pertanyaan pertama, Bawaslu mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Pendekatan ini dikenal sebagai, wah gampang banget ya, tadi udah diterangin. Berapa hari Bawaslu menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu? Nah, dilanjutkan, dijelaskan juga oleh Bawaslu. Pertanyaan terakhir, semua sengketa yang terjadi dalam pemilu merupakan kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya. Benar atau salah? Sebagai apresiasi kepada mahasiswa, Bawaslu Kota Pekalongan juga memberikan buku tentang pengawasan pemilu agar mereka kelak menjadi masyarakat yang peduli dengan penegakan keadilan pemilu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Gaza dari Kesesi Kabupaten Pekalongan Pak. Semester berapa? Semester 6 Pak. Semester 6. Ya. Berarti dari jurusan apa? Jurusan Hukum Tata Negara Pak. Jurusan hukum. Boleh minta komentarnya tentang program Bawaslu Goes to Campus kali ini dari Bawaslu Kota Pekalongan? Baik, dari Bawaslu Kabupaten Kota Pekalongan itu sangat menginspirasi Pak. Dari tadi materi yang sudah diberikan itu berbobot sekali dan memberikan pemahaman bagi mahasiswa di Hukum Tata Negara kali ini Pak. Termasuk terkhusus ke HTNC Pak yang tadi. Apa harapan ke depan untuk pemilu 2029? Pak? Baik, untuk pemilu 2029 yaitu mungkin bisa menghilangkan money politik Pak, biar tidak ada kasus money politik lagi. Kira-kira apakah dari mahasiswa juga setelah mendapat materi ini berminat bergabung untuk menjadi pengawas partisipatif untuk mendukung kegiatan Bawaslu, Mas? Ya itu pasti Pak, biar pemilih yang akan datang itu lebih berintegritas lagi Pak. Terima kasih banyak, Mas Gaza. Terima kasih Pak. Mari kita lanjut ke kelas kedua, Prodi Hukum Tata Negara kelas D. Untuk biar kasusnya juga Kembali dihantarkan oleh Pak Yunas, materi dipimpin oleh Pak Eko, dan sebagai fasilitator adalah Pak Muhammad Guntur. Ada yang sudah memesan pilihnya 15 sudah semua ya. Berapa kali pilihnya? Kali. Pasti berapa? Dua kemarin ya. Pada Prodi HTN kelas D ini, materi yang sama pula disampaikan seperti di kelas sebelumnya. Kali ini mahasiswa dikenalkan perbedaan antara PSAP dan PSPP oleh Pak Eko yang menjabat sebagai staf penanganan pelanggaran di Bawaslu Kota Pekalongan. Jadi perbedaan PSAP dan PSPP ya. Kalau PSAP itu objeknya apa dirugikan oleh peserta pemilu lain. Kalau PSPP adalah adanya keputusan KPU.
Bawaslu mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Pendekatan ini dikenal sebagai, nah, ada nggak? Yuk, 10 menjawab. Evaluasi juga dilaksanakan di kelas D ini. Bawaslu ingin mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap ilmu kepemiluan serta pengawasannya. Dengan kehadiran Bawaslu Kota Pekalongan di UIN Gus Dur ini, diharapkan pemilu ke depan mereka aktif, turut serta menjadi bagian dari proses pengawasan pemilu. Humas Bawaslu sempat mewawancarai perwakilan mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara ini. Perkenalkan, saya Oliviana, saya dari Prodi Hukum Tata Negara semester 6. Saya berasal dari Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Terima kasih dari Bawaslu Kota Pekalongan, ilmu yang sangat bermanfaat, bisa menginspirasi kita sebagai generasi muda untuk lebih mengetahui tentang Bawaslu, bagaimana tentang pemilu, pilkada, dan lain-lain. Hai, perkenalkan, saya Amelia Stianiprum, Prodi Hukum Tata Negara, semester 6 juga. Saya dari Wiratesa. Harapan saya untuk Bawaslu Kota Pekalongan, semoga kedepannya bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat sesuai dengan prinsip, visi, dan misi yang sudah diterapkan sejak lama oleh Bawaslu. Perkenalkan, saya Fatia Nazara Dewi dengan Prodi HTN dari Nyamok Kajen, Pak. Dari mahasiswa, semoga Bawaslu itu kedepannya semakin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, dan bagi mahasiswa jika ingin ikut serta dalam pengawasan itu bisa. Silakan aja, Pak. Apakah berminat menjadi pengawas partisipatif untuk Bawaslu demi menjaga bangsa Ya, Indonesia? mungkin kedepannya jika ada keinginan bisa bergabung sih. Saya Sini Mamboleni dari program studi Hukum Tata Negara. Alamat saya di Kecamatan Apel Gading, Kabupaten Pemalang. Pesan dari mahasiswa untuk masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu 2029 adalah jauhi money politik, dan untuk mahasiswa dibantu untuk pengawasan agar politik berjalan dengan asas langsung, umum, jujur, dan juga adil. Sahabat Bawaslu, mari kita lanjut ke kelas yang ketiga yang dilaksanakan sejak pukul 12 hingga pukul 14. Kali ini kita bersama Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Bapak Miftahudin. Beliau ini juga lulusan kampus UIN Gus Dur. Semoga beliau ini dapat menginspirasi kalian agar tertarik mendedikasikan diri di dunia pengawas pemilu. Nah, kita akan memahami tentang kepemiluan, sistem keadilan pemilu, dan sengketa proses pemilu. Saya yakin terkait dengan memahami pemilu akhirnya nggak jadi semuanya mesti ini banyak. Kurang lebihnya sengketa kayak gitu, tapi sengketa yang ada masalah. Nah, kalau sengketa dalam hal terdapat kondisi tertentu Satu lagi kebanggaan kampus kalian. Kelas keempat dipimpin oleh lulusan UIN Gus Dur juga. Bapak Nasron, SESY, selaku Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kota Pekalongan. Bagaimana? Makin tertarik dengan dunia pengawas pemilu? Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya, dan untuk sahabat Bawaslu, sampai jumpa pula di kampus-kampus selanjutnya.